Berkaitan dengan Nabi Ibrahim, apakah yang akan kita kunjungi nanti itu benar kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibnu Katsir menyebutkan, faqabruhu ay Ibrahim, ini kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa qabru waladihi Ishaq, dan kuburan anaknya Ishaq, wa qabru waladihi, dan kuburan anak-anaknya, siapa namanya? Yaqub alaihissalam, fil murabba'ah allati banaha Sulaiman bin Daud alaihissalam, berada di murabba'ah itu segi 4. Jadi ada tembok segi 4 yang dibangun oleh Nabi Sulaiman di sana. Jadi bukan masjid. Nabi Ibnu Katsir menyebutkan di situ nggak ada masjid. Yang ada di sana adalah kuburan yang dipagar. Pagarnya itu segi 4. Dan disebutkan kuburannya ini nggak ada pintunya. Jadi hanya untuk melindungi kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir bi balad Hebron, nama negerinya namanya Hebron, wa huwa al-balad al-ma'ruf bil Khalil al-yawm, yang sekarang dikenal dengan sebutan Khalil. Wa hadha mutalaqqa, kata Ibnu Katsir, dan keyakinan ini bahwa situ di situ ada kuburannya Nabi Ibrahim bersama keluarganya, ini diterima bitawatur ummatan ba'da ummah, yang didapat secara mutawatir dari umat yang sebelumnya ke umat yang selanjutnya, wajilan ba'da jil, dari generasi selanjutnya, sampai menyebutkan di situ tuh tempat kuburan Nabi Ibrahim, min zamani Bani Israel ila zamanina hada. Kata Ibnu Katsir, dari zaman Bani Israel sampai zamannya Ibnu Katsir, bahwasanya tempat itu adalah kuburannya Nabi, bukan masjid. Ingat, kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anna qabrahu bil murabba' tahqiqan, secara pasti di sana kuburannya. Fa amma ta'yinuhu minha falaysa fihi khabarun sahih, tapi menentukan yang mana kuburannya itu nggak ada khabar yang sahih. Ingat, berada di tempat itu. Artinya kalau kita bicara, kalau kita berangkat ke Madinah, ke kuburan Uhud, kita bisa lihat mana kuburan sahabat fulan, mana kuburan sahabat fulan. Di situ ada 70 sahabat yang meninggal dunia, tapi kita tahu semuanya ada di sana. Kalau yang mana, wah ini yang membutuhkan berita yang sahih. Kuburan Nabi Ibrahim yang di sana, kita nanti akan lihat memang dikatakan ini kuburannya Nabi Ibrahim, ini kuburannya Ishak, ini nggak ada yang tahu. Karena di lokasi itu benar. Maka beliau mengatakan, falaysa fi khabarun sahih anil ma'sum, tidak ada berita yang sahih dari Nabi Muhammad SAW tentang mana lokasi kuburan yang sahih. Siapa yang membangun tembok itu? Kuburan ini jamaah berada dalam gua, dalam tanah. Jadi semacam kuburan keluarga. Kuburan keluarga. Kan kita di Indonesia kadang-kadang ada kuburan keluarga di sana yang kemudian dipagar. Modelnya seperti itu. Kemudian dipagar oleh Nabi Sulaiman. Ada riwayat yang mengatakan jin yang membangunnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kuburan itu dilindungi supaya tidak ada yang mengganggunya. Di masa Nabi Sulaiman. Kemudian pertanyaannya, apakah kuburan itu sudah ma'ruf di masa Nabi Muhammad SAW? Memang ada riwayat-riwayat. Ini sebuah riwayat yang dhaif, bahkan dikatakan maudhu, bahwa Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, ketika beliau Isra, beliau lewat sana. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau turun. Di sini kuburannya kakekmu Ibrahim. Engkau sholat di sana. Tapi riwayat ini tidak sahih. Kemudian riwayat kedua, bahwa ada hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang tidak bisa berziarah ke Masjid Nabawi atau ke kuburan Nabi SAW, hendaklah berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi riwayat itu semuanya tidak benar dan tidak sahih. Buktinya apa? Buktinya di masa para sahabat Nabi, ketika Umar bin Khattab masuk ke Masjidil Aqsa, masuk ke Yerusalem, nggak ada riwayat para sahabat pada berziarah ke Hebron, pada ziarah ke sana, nggak ada. Karena memang tidak disyariatkan, la tusyaddu rihal illa ila thalatha masajid.
Kemudian dengan berjalannya waktu, disebutkan bahwasanya kira-kira tahun 38 sebelum Masehi, ketika negeri ini dikuasain oleh Romawi, dibangunlah di atas tembok yang segi 4 itu bangunan. Bangunan apa? Gereja. Tempat ibadah mereka. Ini seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Ummu Salamah berangkat ke Habasyah. Dia melihat di situ banyak gambar-gambar, foto, bukan foto-foto ya, lukisan-lukisan, patung-patung di mozaik, mungkin di gereja-gereja yang ada di sana. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka itu sebagai masjid-masjid, tempat ibadah. Artinya masjid yang buat kita, dulu mereka juga punya masjid, tempat ibadah mereka. Sebagaimana nama ini sejak dulu namanya Masjidil Aqsa. Jadi mereka menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat ibadah. Maka yang pertama membangun tempat ibadah di atas kuburan Nabi Ibrahim dan keluarganya siapa? Herodos. Yang dikatakan dari Romawi pada waktu itu. Dia bangun. Jadi pondasinya nanti akan kita lihat itu. Makanya para ulama menjelaskan, kalau kita berangkat ke sana, kita akan melihat bangunan ini kayak benteng. Kita itu akan naik. Karena memang ada tembok yang besar sekali. Yang kalau yang membangun Nabi Sulaiman, kita bisa bayangkan seperti apa kira-kira bangunannya pada waktu itu. Dibangun oleh Herodos lah pada waktu itu. Ketika umat Islam berkuasa kembali kepada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Umar tidak ada berkunjung ke sana, tidak ada para sahabat yang meriwayatkan mereka sholat di sana, mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, nggak ada. Kemudian ya sudah, tempat itu tetap menjadi makbaroh, kuburan. Kapan berubah menjadi masjid? Diriwayatkan pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu datang setelah masanya Fatimiyah. Fatimiyah itu penguasa Mesir dari golongan Syiah. Mereka yang membangun kuburan-kuburan, membangun masjid-masjid, kubah-kubah di atas kuburan itu, disebutkan yang pertama kali adalah kelompoknya Syiah Fatimiyah. Generasi yang selanjutnya terpengaruh dengan tradisi yang sebelumnya. Biasanya kan orang melihat banyak bangunan bagus-bagus ya. Kemudian mereka ingin mengadopsi hal itu untuk dilanjutkan di pemerintahan yang selanjutnya. Maka kalau benar itu yang dilanjutkan, yang membangun adalah Salahuddin Al-Ayyubi, maka karena terpengaruh dengan peradaban Fatimiyah. Jamaah, kalau kita lihat di masa Rasul SAW, masjid itu nggak ada kubahnya. Nggak ada kubahnya, nggak ada menaranya. Kapan mulai ada kubah? Setelah meluasnya negeri Islam. Ketika mereka masuk ke daerah Syam, mereka masuk ke daerah Persia, peradaban mereka ini lebih dahulu. Secara arsitek orang-orang Persia itu bagus-bagus. Yang namanya diwan. Diwan itu bangunan yang model kubah gini, yang nggak ada tiangnya. Itu dimulai dari Persia. Maka umat Islam pada waktu itu mulai membawa peradaban ya, arsitek yang bagus buat mereka, dibawa ke negeri Islam, dibangunlah masjid. Makanya kalau kita lihat gereja ada kubahnya, ada menaranya. Jangan dikatakan oh mereka mencontoh umat Islam gitu ya. Enggak. Bahkan mereka lebih dulu dari kita. Jadi itu memang bangunan yang ada pada masa itu seperti itu. Kalau kita berangkat ke Andalusia, kita berangkat ke Masjid Cordoba, bangunan itu sejatinya adalah memang gereja. Ketika masuk ke sana umat Islam dibagi dua, separuh buat umat Islam sebagai masjid, separuhnya gereja. Setelah itu dibeli semuanya dijadikan masjid oleh umat Islam dengan kondisi bangunan seperti itu yang bagus sekali. Kembali kepada Al-Khalil. Maka kita nanti berkunjung ke sana bukan dengan niat berziarah, menziarahi kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sampai sana, oke, kita sudah sampai di sini, kita ingin melihat mana sih yang dikatakan kuburan Nabi Ibrahim. Yang jelas di sana benar, insya Allah terdapat kuburan keluarga Nabi Ibrahim. Tapi yang mana wallahu alam. Kita ke sana mengucapkan salam, kita melihat. Kenapa jamaah? Karena kita sebenarnya tidak boleh melakukan perjalanan beribadah kecuali ketiga
masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kita ke sana bukan mau ke masjidnya Nabi Ibrahim, bukan. Kita datang ke Hebron, ya kita lihat ini loh sejarah yang ada, kita lihat katanya di sini kuburkan Nabi Ibrahim, maka kita datang ke sana sekedar untuk mengucapkan salam, kemudian mendoa, bukan berdoa di sana. Artinya tidak ada hadis yang menyatakan doa di kuburan Nabi itu mustajab. Maka kita tidak boleh memang sengaja cari kuburan-kuburan karena berharap insya Allah doa di sini mustajab. Karena banyak buku-buku yang menjelaskan hal itu. Bahkan ada penulis yang mengatakan dari Palestina, aku punya masalah pada waktu itu, aku berangkat ke Hebron, di sana aku pegang itu kelambunya, aku menangis minta sama Allah, pulang dari sana Allah kabulkan aku. Ya, Paman mengatakan bukan karena kuburannya dikabulkan, bisa jadi karena kebenaran doa dia. Orang musyrik pun ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah kabulkan doanya. Ketika dia ikhlas dalam hal itu. Maka bukan karena tempatnya, tetap kita dalam beragama bersandar kepada Al-Quran, bersandar kepada sunnah Nabi SAW, berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Jadi kemudian jadilah ini masjid sekarang. Ketika kaum salibiyun masuk ke sini, para salibis masuk ke sini, itu diganti lagi jadi gereja. Jadi masa Salahuddin jadi apa? Jadi masjid. Sebelum Salahuddin kan mereka jadikan gereja. Akhirnya di masa Salahuddin dibangunlah masjid karena sudah ada bangunan tadi di sana, diteruskan dan sampai sekarang dibagi menjadi 2. Jadi kita ke sana bukan hendak sholat di masjidnya, maka tidak perlu kita sholat di sana. Nah, nggak perlu, kita cuma sana karena itu kuburan sebenarnya. Itu sebenarnya kuburan yang dibangun di atas dibangun, dan di sebelahnya itu sinagog sudah. Sebelahnya itu memang dibagi 2 akhirnya bangunan tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena ada larangan sholat di masjid yang ada kuburannya atau kita sholat menghadap kuburan.